Baik, salam Bapak Ibu. Pagi ini saya akan mengangkat satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting. Jadi tema ini tidak bermaksud untuk melukai siapapun, tetapi saya memiliki kerinduan supaya kebenaran firman Tuhan dapat memperlengkapi kita semua. Teristimewa untuk pekerjaan Tuhan dan untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Baik, ini tema yang sebetulnya gemetar mau saya sampaikan, Bapak Ibu. Tetapi saya harus menyampaikan kebenaran ini karena ini membahayakan kehidupan kekristenan. Bapak Ibu, sebenarnya ada satu jenis dosa yang sangat membahayakan hidup orang Kristen. Dosa ini hampir tidak dikenali. Dan sebagian besar orang Kristen merasa tidak pernah melakukan dosa ini, Bapak Ibu. Sehingga mereka menganggap ini sebagai hal yang biasa, yang lumrah. Dan dosa ini seakan-akan mendapat satu legalisme dari gereja untuk dikenakan oleh orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Dosa apa tuh, Pak? Dosa tersebut adalah perzinahan rohani atau percabulan ilahi, Bapak Ibu. Ini tema yang berat sebetulnya, tetapi saya rindu sekali untuk menyampaikan di tempat ini karena saya melihat hampir semua gereja diwarnai dengan warna ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu menurut saya ini kebenaran yang perlu diajarkan. Mengapa, Pak? Supaya kita tidak terjebak dalam dosa yang membahayakan ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu tema kebenaran ini saya beri judul penyembahan berhala. Kalau saya berbicara penyembahan berhala, yang muncul dalam benak kita apa, Bapak Ibu? Praktek okultisme, betul kan? Oh, berhala, ya, praktek-praktek yang mistis, yang tahayul. Tetapi ada satu dosa yang sama dengan penyembahan berhala yang hari ini sedang digandrungi, sedang diidap oleh kebanyakan orang Kristen, dan gereja sedang melegalisir hal ini, Bapak Ibu. Dosa apa itu, Bapak Ibu? Tadi saya sebutkan perzinahan rohani atau percabulan ilahi, Bapak Ibu. Jadi kalau seseorang hanya terpaku, kalau kita bicara penyembahan berhala itu fokusnya terpaku kepada kegiatan okultisme, maka saya mau katakan ini adalah pemikiran yang sempit, Bapak Ibu. Sempit. Jika kita tidak melihat dengan jelas sebenarnya apa itu penyembahan berhala, maka kita akan terjebak dan kita akan berubah dalam perzinahan rohani dan percabulan rohani yang tanpa kita sadari menyeret kita kepada kebinasaan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana kita mengerti apa itu penyembahan berhala. Berhala itu pada dasarnya sama artinya dengan Allah, Bapak Ibu. Jadi berhala itu sama artinya dengan Allah. Yang arti sempitnya itu objek yang disembah, objek yang dipuja. Oke, sampai sini paham? Jadi berhala itu sama artinya dengan Allah, ya, memiliki pengertian objek yang dipuja dan objek yang disembah. Kalau objek sesembahannya itu Tuhan, Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, maka objek sesembahan itu disebut Allah. Pelan-pelan ya, ini pelajarannya sangat penting. Siapa lagi? Jadi bicara berhala itu
sama dengan Allah. Ya. Dalam arti sempitnya itu objek yang dipuji, yang disembah, yang diagung-agungkan, gitu. Kalau objek penyembahannya itu Tuhan, maka objek itu disebut sebagai Allah. Tapi kalau objek itu bukan Tuhan, selain Tuhan, maka dia disebut sebagai berhala, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, siapa Allah bagi seseorang, siapa Allah bagi kita, dialah berhalanya. Oke? Atau siapa berhala seseorang, dialah Allahnya. Sampai sini mengerti, Bapak Ibu? Ya. Jadi pada dasarnya arti berhala itu sama dengan Allah. Kalau objeknya itu Tuhan semesta alam disebut Allah. Tetapi kalau objeknya itu bukan Tuhan, berarti dia disebut berhala. Sampai sini mengerti? Ini dosa yang harus kita kupas pelan-pelan, Bapak Ibu. Ya. Kita akan melihat definisi dan etimologi dari kata berhala, Bapak Ibu. Jadi kata berhala itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani, itu kata yang paling banyak digunakan untuk menyebut kata berhala itu adalah Elil. Elil artinya tidak ada hasil, tidak mencukupi, tidak bernilai. Eliyl, Elil itu berhala. Sebetulnya ada banyak kata berhala di Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, tetapi yang paling sering digunakan itu adalah kata Elil, ya. Yang artinya apa tadi Bapak Ibu? Tidak ada hasil, tidak mencukupi, tidak bernilai, Bapak Ibu. Jadi berhala itu definisinya adalah tidak ada hasil atau tidak bernilai. Itu dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Kemudian dalam bahasa Yunani, kata berhala itu adalah idolatris, idolatris. Itu dalam bahasa Yunaninya. Jadi kata latres itu memiliki kaitan dengan kata latreia. Itu tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata bahwa kata ibadah itu adalah latreia, Bapak Ibu. Jadi kata idolatres itu artinya sesuatu yang kepadanya seseorang beribadah. Jadi berhala itu dalam bahasa Yunani idolatres itu artinya sesuatu yang kepadanya seseorang beribadah, Bapak Ibu. Juga memiliki pengertian pengabdian atau pelayanan, Bapak Ibu. Dalam hal ini Bapak Ibu, jadi berhala itu adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang melakukan pengabdian atau pelayanan. Jadi yang menggerakkan. Dari pengertian etimologi ini, berhala itu dianggap sesuatu atau pribadi yang paling berharga. Dari pengertian Ibrani dan Yunani tadi, ternyata berhala itu dianggap sebagai sesuatu, bisa dianggap sebagai pribadi. Kalau dia barang berarti dia sesuatu. Tapi kalau dia itu orang atau makhluk atau pribadi, maka dia disebut pribadi, Bapak Ibu. Jadi berhala itu dianggap sesuatu atau pribadi yang paling berharga, yang paling bernilai, yang dapat mendatangkan kesenangan,
mendatangkan kebahagiaan, keuntungan, keamanan, Bapak Ibu. Makanya orang itu kalau sudah punya berhala, maka berhalanya itu susah untuk dilepaskan. Kenapa? Karena berhala itu membuat seseorang, menarik seseorang untuk menjadi sesembahannya. Kenapa? Ya karena itulah yang paling berharga dalam hidupnya. Itulah yang paling bernilai dalam hidupnya. Sebab baginya berhala itu bisa mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, keuntungan, bahkan keamanan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki berhala di dalam dirinya, maka berhala itu menjadi pusat kehidupan bagi penyembahannya Bapak Ibu. Mengapa begitu Pak? Kok menjadi pusat? Karena Bapak Ibu, jiwanya itu melekat dengan berhalanya. Kalau jiwanya seseorang itu sudah melekat dengan berhalanya, dengan Allahnya, maka Allahnya atau berhalanya itu menjadi pusat kehidupannya. Sehingga nesyamanya atau roh kesadaran itu diwarnai dengan siapakah berhalamu atau siapakah Allahmu. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau seseorang itu jiwanya sudah diwarnai dengan sesembahannya, maka sesembahannya itu menjadi pusat kehidupannya. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi Bapak Ibu, hal inilah yang menjadikan seseorang merasa sepi, tidak lengkap, merasa kurang. Itu kalau dia tidak dekat atau tidak bersekutu dengan berhalanya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa begitu pentingnya berhala. Amin. Begitu dahsyatnya pengaruh berhala, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pada pagi menjelang siang ini, dari apa yang barusan kita dengar, saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk mengoreksi diri. Sebenarnya siapakah sih yang mengisi nesyama kita? Allah atau yang lain? Kalau objeknya itu bukan Tuhan, maka dia disebut berhala. Pertanyaannya begini, objek manakah yang menjadi kebahagiaan kita, yang mengisi seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu? Benar Allah ya. Kita uji, segala sesuatu perlu diuji, betul? Ya. Jika Bapak Ibu menyembahnya sesuatunya itu bukan Tuhan, maka Bapak Ibu berarti menyembah berhala, Bapak Ibu. Ciri seseorang yang menjadikan Allah sebagai objek pengabdian dan penyembahan, maka Bapak Ibu, ini cirinya, maka dia akan dapat menikmati kehidupan tanpa apapun dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu masih merasa takut, khawatir, gelisah, jika tidak memiliki sesuatu yang dunia tawarkan, tolong dikoreksi. Halo? Ya. Karena kalau seseorang mengabdi dan menyembah pada Tuhan, maka dia tidak akan dapat menikmati apapun tanpa persekutuan dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, semua menjadi tidak lengkap, semuanya menjadi sepi kosong, semuanya menjadi tidak aman jika tanpa Tuhan. Kalau Bapak Ibu kebalikan dari kebenaran ini, berarti Bapak Ibu patut dipertanyakan. Kan orang kan merasa kalau artinya maknyus, itu kalau di rekeningnya itu nominalnya nolnya 6, nolnya 9, itu maknyus. Betul?
Tapi kalau nominalnya di rekening itu cuma 12.000 hanya untuk bayar admin, itu maknyos. Panas. Di sini kita bisa melihat ternyata dari ujian ini kita melihat bahwa ternyata kita masih terjebak dalam penyembahan berhala. Kita merasa diri sebagai orang Kristen, tapi kita tidak pernah diajarkan bahwa kalau kamu bahagia karena sesuatu, berarti kamu masih menjadikan objek lain selain Tuhan sebagai sesembahanmu. Orang-orang yang mengabdi dan melayani Tuhan, yang menyembah Tuhan, dia akan mengisi hidupnya terus dengan kebenaran. Dia akan mengisi hidupnya terus dengan pribadi Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga orang-orang seperti ini dalam keadaan apapun, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan tidak terhimpit, dalam keadaan kekurangan ataupun tidak kekurangan, dalam keadaan sakit ataupun tidak sakit, orang-orang seperti ini tidak akan pernah mengalami ketakutan, kegentaran, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Tidak, Bapak Ibu. Karena orang-orang seperti ini percaya bahwa sesembahan Allah sang pemilik kehidupan itulah yang dapat memampukan dia untuk menikmati damai sejahtera, sukacita, keamanan, Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran dan mengisi hidupnya dengan yang lain, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk aman dagingnya, aman ekonominya, aman lahirianya, Bapak Ibu. Dengan ukuran-ukuran seperti itu, mereka beranggapan bahwa Tuhan sedang berpihak kepadanya. Ini kan terlalu naif, kalau saya bilang. Saya teringat dengan Lazarus dan orang kaya. Itu orang kaya ketika masuk di jurang yang terpisah dengan Lazarus itu, orang kaya ini sebetulnya dia marah-marah sama Tuhan. Tuhan, Lazarus itu nggak bisa makan. Aku ini diberkati sama Engkau bisa makan. Kalau dari sisi ekonomi saya lebih diberkati daripada Lazarus. Tapi kenapa tokoh Lazarus harus duduk di pangkuan Abraham sementara saya harus ada di tempat yang mengerikan, Bapak Ibu. Sebetulnya ini sebuah gambaran bahwa ukuran seseorang diberkati dan diberkati oleh Allah itu bukan bicara tentang lahiriah, Bapak Ibu. Setuju? Setuju? Jadi ukuran seseorang itu diperkenan dan ukuran seorang mengasihi dan menjadikan Tuhan sebagai sesembahannya, dia akan menjadi pribadi yang memiliki hubungan persekutuan yang harmonis dengan Tuhan dan menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak berguna bagi dirinya. Sebab hanya Elohim Yahweh yang dapat mengisi jiwanya, yang dapat membahagiakan dirinya, yang dapat memberikan sukacita dan keamanan bagi dirinya. Sebab dia percaya bahwa Allah yang dia sembah dapat dinikmati setiap saat. Hari ini berbeda dengan keberadaan gereja hari ini. Ukuran orang diberkati dan diberkati oleh Tuhan itu ukurannya lahirnya. Sehingga banyak sekali orang-orang yang masuk dalam gereja tidak bertobat. Kenapa? Karena gereja melegalisir bahwa percabulan ilahi ini, perzinahan rohani ini, itu mendapat tempat di dalam gereja, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketahui bahwa iblis itu sebetulnya tidak dapat mengisi jiwa seseorang. Yang bisa mengisi jiwa seseorang itu hanya Tuhan. Iblis itu kalau mengisi jiwa seseorang, dia butuh alat, butuh bantuan. Bantuannya apa? Bantuannya mobil. Bantuannya apa? Rumah. Bantuannya uang. Bantuannya apa? Yang fasilitas dunia dan keindahan dunia ini. Jadi supaya iblis bisa dinikmati oleh seseorang, maka iblis akan menggunakan fasilitas dunia dan keindahan dunia supaya manusia itu terikat, terpikat, kepincut, jatuh cinta, melekat, merangkul dunia, mencintai dunia, kemudian masuk gereja berdahli bahwa
Saya menyembah Tuhan kok. Saya orang Kristen kok. Saya tidak menyembah berhala. Buktinya apa? Saya ke gereja. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang yang masih menyembah berhala, orang-orang yang membangun percintaan dengan dunia, buktinya itu begini loh. Kalau berurusan dengan Tuhan, yang diutek-utek, yang diurus-urus, yang diminta-minta, yang direng-rengek, itu 100% pasti perkara-perkara lahiriah. Betul. Kalau ketemu Tuhan, cuma satu permintaannya, dirinya. Iblis itu makhluk yang cerdas, cerdik. Dia ada sebelum manusia. Setuju? Setuju? Iblis Lucifer itu sudah ada dari kekekalan, Bapak Ibu. Dia itu makhluk yang cerdik, ngerti kesukaannya menungso itu apa, dia ngerti, Bapak Ibu. Manusia itu kesukaannya itu dunia. Makanya iblis melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk merusak kehidupan orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Ya. Ini adalah peluang bagi iblis untuk merusak kehidupan anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga iblis menggunakan kesempatan ini, menggunakan mobil, menggunakan uang, menggunakan rumah, menggunakan fasilitas dunia ini untuk mengisi jiwa manusia. Makanya tidak heran Bapak Ibu, orang-orang yang membangun percintaan dengan dunia itu sama dengan penyembah iblis. Baca yuk dalam Yakobus 4 ayat 4. Tadi belum buka ayat soalnya ya. Yakobus 4 ayat 4. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri, baca dengan keras. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang sudah tidak akan tahu bahwa persahabatan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi bersiapkan dan bersahabat dunia ini. Dia adalah dirinya musuh. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kebenaran ini tidak menunjukkan bahwa seseorang yang membangun percintaan dengan dunia itu artinya dia sudah membangun persekutuan dengan iblis. Paham? Seseorang yang mencintai dunia berarti dia sedang membangun atau menyembah setan. Bapak Ibu. Pak, berarti orang-orang kaya semua nyembah setan? Bukan orang kaya, orang miskin yang cinta dunia juga nyembah setan. Ya, Pak, orang kaya kan ditulis dalam kitab susah masuk surga. Sama, orang miskin kalau cinta dunia, mencintai perkara-perkara yang lahiriah, juga susah masuk surga. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini adalah peluang atau kesempatan iblis untuk merusak kehidupan orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Iblis menggunakan semua fasilitas dunia ini untuk menjadikan orang-orang yang masuk di dalam gereja mencintainya, menyembahnya, Bapak Ibu. Sehingga fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh dunia ini, yang menjadi alat, yang dijadikan oleh iblis sebagai alatnya, supaya semua orang Kristen itu mengikatkan jiwanya dengan hal-hal yang lahiriah. Makanya tidak heran ketika saya berbicara berkat, yang ada di otaknya Bapak Ibu isinya pasti dunia. Setuju atau setuju sekali? Ya kan? Kenapa? Ini sudah menjadi berita yang sudah dibangun sekian lama dalam gereja, Bapak Ibu. Sehingga pengertian orang Kristen itu kalau masuk gereja sudah cuma satu, berkat mulai soge, diberkati masalah selesai. Setuju? Alkitab bilangnya tidak begitu loh. Alkitab berkata, kalau kamu mau menerima kemuliaan, kamu harus melalui sebuah penderitaan. Pikul salib, sangkal diri, betul? Tapi apa yang diberitakan di mimbar-mimbar gereja hari ini yang merusak kehidupan orang-orang Kristen itu adalah fasilitas atau alat yang dipergunakan oleh iblis untuk merusak atau mengisi jiwa orang-orang Kristen.
salurkan terus lewat mimbar gereja. Sehingga orang-orang Kristen tanpa menyadari, dia menjadi penyembah berhala. Tanpa disadari orang Kristen yang menyebut Yesus sebagai Tuhannya, dia salah satu sebagai pezina ilahi, sebagai pecabul ilahi yang rutin masuk dalam gereja, yang terlibat dalam kegiatan pelayanan. Yang lebih mengerikan adalah yang menyampaikan isi Alkitab di tengah-tengah pertemuan anak-anak Tuhan. Betapa rusaknya gereja hari ini, Bapak Ibu. Saya tadi pagi sempat mendengar kesaksian dari seseorang mengatakan begini, ada seorang tiba-tiba jadi pendeta. Terus pasangannya bilang, enak jadi pendeta itu, gak usah kerja oleh duit. Siapa gak marah? Darah tinggi saya ubun-ubun. Saya ini mengkritisi dan terus mengejar orang-orang yang menjadikan diri sebagai pendeta dan menjadi full timer. Saya kejar mereka. Kalau kamu full time, hasilnya apa? Kamu bahasa Ibrani hafal nggak? Bisa nggak kamu bahasa Ibrani? Saya full time. Buahnya apa full time? Kamu menguasai Alkitab nggak? Bahasa Inggrismu gimana? Cetok apa nggak cetok? Tapi dengan PD-nya saya full time gereja, saya pendeta. Tapi diperhadapkan dengan kehidupan nyata, mereka itu sebetulnya memalukan kekristenan, Bapak Ibu. Makanya saya bilang kalau Bapak Ibu menjadi full time, tolong belajar full. Ya, saya bekerja pun masih belajar. Jadi untuk menjadi seorang Kristen, seseorang yang mengiring Tuhan, mau tidak mau, dia harus mengerti kebenaran. Jika seseorang Kristen tidak mengerti kebenaran, maka dia menjadi target iblis untuk diikat dengan alat-alat iblis, yaitu fasilitas dunia dan keindahan dunia ini, Bapak Ibu. Makanya tidak heran Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, gereja kita ini pemandangannya, warna gereja hari ini, itu warnanya itu berkat lahiriah, mujizat kesembuhan, nubuat-nubuat kenyamanan hidup di bumi. Ini kan ngeri, Pak. Apalagi sekarang ini kan orang tiba-tiba bernubuat, besok kamu punya anak. Saya tanya, kepentingan Tuhan apa kalau dia punya anak? Kalau nggak ada kepentingan Tuhan, jangan bernubuat. Itu nubuat. Jadi nubuat-nubuat yang terjadi, yang benar-benar berasal dari Allah, itu pasti mengandung kepentingan Tuhan. Kalau nggak ada kepentingan Tuhan, ngapain kamu bernubuat? Cari nama lu. Kesembuhan terjadi. Kamu tahu nggak mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu hanya sebagai tanda. Saya kemarin diminta untuk mendoakan seseorang. Dia bukan anak Tuhan. Saya minta sama Tuhan mukjizat Tuhan. Mukjizat, kenapa? Butuh mukjizat, orang belum percaya. Kenapa? Sebagai tanda. Kalau Bapak Ibu anak Tuhan butuh mukjizat enggak? Sebetulnya enggak butuh. Tuhan bilang, nak, aku tahu kebutuhanmu kok. Sebelum kamu minta, nak, bapakmu itu tahu apa yang kamu butuhkan. Setuju? Setuju? Setuju ya? Kalau orang nggak kenal Tuhan butuh mukjizat, saya setuju itu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah berkategori sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu nggak butuh mukjizat. Mukjizat terbesar orang itu apa sih? Keselamatan di dalam Yesus. Setuju? Kalau sakit, ya berusaha sembuh. Kalau kita anak Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong kita sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Saya percaya kan hal itu. Pastor Ibu nggak percaya mukjizat. Saya lebih percaya mukjizat, Bapak Ibu. Saya ini bisa melayani hasil mukjizat. Saya ini paru-paru saya hancur. Saya sembuh dari mukjizat. Saya melayani. Kenapa saya melayani mukjizat? Karena saya belum kenal Tuhan. Amin. Tetapi ketika saya mengerti kebenaran, saya belajar dewasa untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Namanya anak itu nggak perlu khawatir. Kalau bapakmu yang di dunia aja tahu pemberian yang baik, apalagi bapakmu yang di surga.
Kan begitu. Betul kan? Tapi apa yang menjadi kengerian dalam gereja? Semua diputarbalikkan oleh mimbar gereja. Sehingga seakan-akan orang Kristen itu jauh dari Tuhannya. Seakan-akan orang Kristen itu kalau mau minta sesuatu itu harus ngerengek-ngerengek. Ini kan sebuah kengerian Bapak Ibu. Orang Kristen di dalam gereja hari ini tidak pernah diajar untuk mengerti maksud keselamatan diadakan. Ketika saya bertemu dengan beberapa tokoh agama Kristen, ketika saya tanya apa itu keselamatan, jawabannya sama dengan agama lain. Apa Bapak Ibu? Masuk surga. Padahal itu bukan keselamatan. Itu buah dari keselamatan. Apa itu keselamatan? Gak pernah diajarkan dalam gereja. Gak pernah diajarkan hidup seperti Bapa, kudus, sempurna. Gak pernah diajarkan. Ketika diajarkan, ditolak. Gak mungkin lah daging kita masih hidup dalam daging seluruh sempurna. Gak ada manusia di bumi ini yang hidup sempurna. Coba. Padahal yang bilang Alkitab loh, ditentang sama pendeta, ditentang sama rohaniwan, ditentang sama orang Kristen. Coba, pusing gak saya? Hendaklah kamu hidup seperti Kristus telah hidup. Gak bisa Pak, kita masih manusia, kita bergaul Pak. Ya hidup sewajarnya aja. Ini adalah kondisi gereja hari ini. Sehingga Bapak Ibu, kondisi ini menciptakan orang-orang Kristen yang masuk di dalam gereja itu berkubang dalam persinahan rohani, berkubang dalam percabulan ilahi, berzina terus, menjadi penyembah berhala. Mulutnya Tuhan, hatinya setan. Loh bener loh. Kalau di gereja seperti malaikat semua, betul nggak? Kalau di rumah kelihatan aslinya. Saya nggak bohong. Saya melihat banyak sekali orang-orang Kristen, keluarganya itu, aduh, kalau di rumah itu ngomongnya duniawi banget, di gereja rohani banget. Aku tak mengatakan dengan mulut yang sama kamu memuji Tuhan, dengan mulut yang sama juga kamu memuji nama Tuhan. Ini wajah kekristenan hari ini. Dan saya berharap kebenaran ini menggores-gores jiwa kita dan kita berubah dari tempat ini, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu jangan menjadi orang Kristen yang berzina dalam gereja. Ya. Terbukti sekali Bapak Ibu, hari ini banyak sekali orang-orang Kristen yang berurusan dengan Tuhan hanya karena pengen nyaman di bumi, hanya pengen sukacita di bumi, hanya ingin menikmati fasilitas duniawi Bapak Ibu. Harta, tahta, kebebasan itu menjadi perburuan orang Kristen. Hingga kalau tanya apa sih keunggulan orang Kristen? Oh, diselamatkan. Apa keunggulan orang Kristen? Bedanya apa? Oh, diberkati. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, sebetulnya orang-orang di luar Kristen itu juga banyak yang kaya-kaya melebihi orang Kristen. Benar. Kalau melihat orang miskin yang orang Kristen yang miskin itu buat, apalagi pendeta di desa-desa Pak ya, itu miskin. Betul, makan sama nggak bisa. Kenapa? Ya karena tadi itu nggak mau bekerja. Sehingga kalau sudah menjadi pendeta, dia cuma duduk manis, ngongkang-ngongkang kaki, ya, cuma minggu khotbah. Yang diajarkan lahiriah lagi, jemaat dicekokin. Bapak Ibu, kalau Pak Ibu memberi banyak, Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat. Itulah penipuan. Orang Kristen dibuat nyaman dan menjadi penyembah-penyembah berhala semua. Aduh, ngeri Pak. Ya. Pak, saya nggak okultisme, saya akan nyembah-nyembah patung. Ya itu kan pola orang Israel. Orang Israel itu dikatakan dia menyembah berhala kalau dia itu tidak pergi ke tabernakel, ke bait Allah. Kalau dia menyembah selain yang ada di bait Allah, di kemah suci, dia menyembah yang lain, jadi dia menyembah berhala. Itu konteksnya orang Israel. Konteksnya umat baru enggak, lebih ke batiniah, lebih ke batin, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu kalau sampai batinnya cinta kepada sesuatu yang bukan Tuhan, itu berhalanya.
Amin. Jadi kalau seseorang itu sampai manyes, duwe kalung gede, gado-gado, anting-anting sampai begini. Ini kita kasih tahu ya, ditinggal nanti kalau mati. Amin. Jangan sombong. Punya rumah makro, waduh, menjadi kebanggaannya. Saya ingetin ya, ditinggal nanti kalau mati. Tanpa disadari ini menjadi percintaan yang membuat kita ini terseret kepada kebinasaan, Bapak Ibu. Seharusnya ini tanggung jawab semua hamba-hamba Tuhan, tanggung jawab gereja untuk menyadarkan semua orang percaya bahwa orang percaya harus menjadikan Allah sebagai sesembahannya, menjadikan segala sesuatu yang di dunia ini sudah tidak indah lagi. Yang indah cuma satu, ketika aku bersekutu dengan Tuhan, ketika aku bersama dengan Allah Sang Pencipta. Sekalipun aku tidak memiliki segala-galanya, tetapi aku memiliki Engkau, aku bahagia. Harus begitu, Bapak Ibu. Saya sama istri ini sejak pandemi itu memang deg-degannya itu deg-degan ser-ser. Kenapa? Ya pekerjaannya begini. Tapi saya sama istri nggak pernah sampai takut, khawatir. Tetap gemuk saya sama istri. Kenapa begitu, Pak? Saya percaya Tuhan pelihara saya. Bapak duduk-duduk? Enggak, saya kerja, Bapak Ibu. Tetap saya melakukan bagian saya. Saya percaya Tuhan, Engkau akan memberkati aku lewat tangan yang rajin. Amin. Lewat hidup yang bertanggung jawab. Maka saya percaya ketika kita bertanggung jawab, kita rajin, Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita hanya doa aja, Tuhan, saya nggak mau kerja, saya keluar kerja aja Tuhan. Saya mau jadi full time, jadi pendeta, hanya berdoa. Saya nggak mau kerja, saya berdoa supaya beras datang sendiri. Nanti orang kirim beras. Ada Bapak Ibu pendeta yang bilang begitu. Loh bener loh. Ya dikirimlah, kasihan kan meluwe. Kasihan masa pendeta rek kelaparan, Pak. Jadi orang ngasih kamu itu karena sakno, bukan karena berkat Tuhan. Oke? Gereja dibangun megah karena saya doa, bukan karena proposal. Karena kamu cerita, kamu kesaksian. Orang dengar kamu kesaksian, dengar kamu cerita, kamu kirim proposal, disumbang jadi gereja. Ini wajah gereja yang munafik yang perlu kita telanjangi, Bapak Ibu. Pak saya pun nyerang Kristen. Enggak, saya membela kekristenan. Bapak Ibu kalau bersikap seperti itu, Bapak Ibu meludahi wajah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau datang, enggak boleh berkubang dalam persinahan rohani. Berkemas-kemas. Amin. Kalau gereja menyamakan kita dengan orang Israel, bilang beda, Pak. Orang Israel itu beda dengan orang Kristen. Orang Israel itu lahiriah terus. Orang Kristen itu seperti Kristus. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar pengajaran-pengajaran itu, Bapak Ibu harus menolak dengan mentah-mentah. Karena gereja hari ini kan selalu mengumandangkan begini, seakan-akan Tuhan itu butuh harta dunia. Seakan-akan, tapi nggak diomongin. Buktinya apa? Pengen tahu buktinya? Buktinya itu umat ditantang memberi banyak untuk pekerjaan Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan butuh duit nggak kira-kira? Enggak dong. Tapi gembalanya dalam begini, ditantang umatnya memberi banyak untuk pekerjaan Tuhan. Dengan apa? Dengan iming-imingnya apa? Nanti kamu akan dikembalikan dengan berlipat-lipat. Ini kan kepalsuan dan gitu kan? Ya kan? Terus lagi, gereja itu mengajarkan seakan-akan Tuhan itu tuli gitu, seakan-akan gitu. Kenapa? Karena gereja mengajarkan kepada umatnya untuk meminta dengan berseru-seru, bertalu-talu. Seakan-akan Tuhan itu wow. Padahal Tuhan bilang tanganku nggak kurang panjang untuk nolong kamu. Setuju? Tuhan bilang begini, sudahlah kamu jangan mikir masalah makan minum, itu dibikin orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Kamu tuh anakku. Oke? Kalau kamu anakku, apapun yang kamu butuhkan sebelum kamu butuh nak, tak sediakan. Kan begitu Alkitabnya. Tapi gereja ngajarin apa?
Doa berseru-seru bertalu-talu. Pak Pendeta, saya mengalami kesusahan. Kamu kurang doa. Doa itu apa sih sebetulnya sih? Doa itu gini, Tuhan, aku datang kepadamu. Itu bukan doa, itu kalimat dalam doa. Kalimat doa. Doa itu apa sih doa itu? Halo? Membangun hubungan itu doa. Jadi untuk bisa membangun hubungan 1 jam 24 jam hidup kita. Itu namanya doa, membangun hubungan. Kalau cuma Bapak terima kasih, kau berkati aku dengan mobil. Oh haleluya, kau baik. Itu kalimat mantra. Kamu kurang doa, kamu kurang penyembahan. Menyembah itu dipegang cuma oh haleluya, kau memujimu Tuhan. Sikaraba. Itu menyembah, bukan Bapak Ibu, itu show. Tahu arti menyembah enggak Bapak Ibu? Menyembah itu dalam bahasa aslinya itu proskuneo. Itu artinya memberi nilai tinggi Tuhan. Jadi menyembah itu bukan hanya ngomong. Kalau Bapak Ibu lihat orang bisu, berarti Tuhan nggak adil dong, dia nggak bisa nyembah. Menyembah itu bukan ngomong. Menyembah itu dengan sikap hati, memberi nilai tinggi Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup kita seluruhnya. Di mana kita bekerja, di mana kita berada, di rumah tangga, di pekerjaan, di tempat studi, di lingkungan, engkau mau meninggikan nama Tuhan, itu menyembah Tuhan. Amin. Bukan di gereja. Di gereja ngapain kita? Belajar. Bapak Ibu setelah ngerti kebenaran, keluar dari gedung gereja, beribadahlah. Setuju? Bapak Ibu di sini lagi belajar apa nih sekarang? Penyembahan berhala. Ya, nanti pulang dari tempat ini Bapak Ibu mulai dikelentei, dipreteli. Cinta dunia copot, cinta duit, cinta emas, cinta dunia, cinta oma, cinta mobil, cinta pacar, cinta suami, cinta anak. Dipreteli situ-situ. Sakit? Bukan sakit. Saya bilang sakit Bapak Ibu. Tapi harus bersedia. Amin. Kenapa begitu Pak? Ya karena Bapak Ibu itu sudah bertahun-tahun cinta dunia menjadi penyembah setan. Bertahun-tahun ini. Sekarang tahun berapa? 2022. Bapak Ibu jadi Kristen sudah berapa tahun? Hah? Berapa? 33 tahun diajari apa? Berkat Tuhan, cinta duit, musik-musik gitu ya. Apalagi diajari hidup nyaman di bumi gitu ya. Itu nempel melekat di sini. Kalau sehari enak nyopotnya gampang. Setahun mulai karakter menjadi satu. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun jadi satu, nempel ini. Kalau besi itu kalau sudah lama nempel, berkarat apa berkarat? Kalau sudah berkarat susah kan nyopotnya. Harus hati-hati. Betul ya? Mengenai saya bilang ini khotbah yang membuat saya ini gemetar sebetulnya. Tapi saya berharap dengan kebenaran ini Bapak Ibu semua mau praktekin dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya nyembah berhala aja, tetapi yang tidak kelihatan, yang bersifat batin itu kita kerjakan, supaya Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang mengerti kebenaran Tuhan dengan benar. Oke, setuju? Siap untuk mereteli Bapak Ibu? Siap ya? Makanya kalau Bapak Ibu sudah mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu itu kondisi dunia krisis masih sukacita, bener loh. Makanya sebelum dunia semakin sulit, tetap jadikan Tuhan sebagai sesembahan. Amin. Karena semua yang hari ini kita bangun dengan kerja keras, dengan keringat, siang malam nggak tidur, malah jadi kaki-kaki jadi apa ya? Bapak Ibu harus berubah. Aku mengerjakan segala sesuatu itu semata-mata karena aku mencintai Tuhan. Bapak Ibu punya segala-galanya, semua semata-mata aku pergunakan untuk menemukan kebenaran. Amin. Bapak Ibu harus bekerja, rajin, tanggung jawab. Untuk apa?
supaya keberadaan saya sebagai orang percaya itu dapat menjadi berkat. Dan hal begini, wong Kristen utangan, wong Kristen gak iso mangan, stres, betul. Saya ini kalau lihat orang Kristen mau males, cuma gelimpang, gelimpung, utang gak bayar, gak iso mangan, itu sebetulnya yang dipermalukan itu nama Tuhan. Kalau Pak Ibu rajin, jadi berkat tombol kasih mangan di kiri tanganan, tombol bilang, wong Kristen hati-hati ya. Aku juga beras dikirim beras. Jangan bilang begini, wong Kristen utang gak bayar. Tapi ini gereja ngomongin berkat terus, coba. Ini yang salah ini siapa? Paham ya? Bapak Ibu ya, paham ya? Mengajak Bapak Ibu, ayo kita semua ciuman, bangkit semuanya. Gereja harus bersatu. Yang nggak mampu ditopang gereja, ya. Yang kaya, yang punya duit, bersama-sama kita menolong keluarga kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan anak-anak kita. Amin. Kalau Bapak itu masih mencintai dunia, individu, gereja menjadi cemoohan oleh dunia. Oke, kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini dapat membekali kita. Dan saya berharap perjumpaan saya nanti di bulan depan Bapak Ibu sudah berubah. Tuhan berkati. Amin.